kami akan menjelaskan materi mengenai teknologi digital dan sumber-sumber energi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Renita Seni Fernanda, nomor absen 31. Saya Nadeva Dinda Olia, nomor absen 23. Saya Heru Najwa Fuswada, nomor absen 7. Saya Masih Abdul Bayer, nomor absen 10. Teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik. Dalam prosesnya, perlu ada sensor yang mengubah informasi nyata menjadi kode digital. Contoh dari teknologi digital yaitu berupa jam digital, radio digital, TV digital, handphone, komputer, dan kamera. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknologi digital yaitu jaringan yang lebih efisien, yang kedua menyimpan data jadi lebih mudah, yang ketiga memungkinkan penggunaan smartphone, yang keempat mempermudah pengiriman data. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teknologi digital. Yang pertama, meningkatkan kejahatan internet. Dua, kesalahan digitalisasi. Yang ketiga, memiliki kompleksitas. Yang keempat, menimbulkan ketergantungan. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik atau seperti halnya hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut. Yang pertama ada hard disk atau cakram flash, yang kedua flash disk, terus yang ketiga micro SD. Media transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dan transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired, serta Wi-Fi. Jalur transmisi data. Jalur transmisi merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Multicast adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui suatu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat lainnya. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan suatu alat yang lain. Durasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada point to point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point to point biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer yang terhubung langsung dengan kompresi atau komputer. Yang kedua ada point to multipoint, di mana pada suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiaran televisi, penyiaran radio, yang mana satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Yang selanjutnya ada arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan 2 unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana dua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada half duplex, dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan 2 arah. Akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan, namun untuk melakukan transmisi 2 arah atau half duplex ini harus bergantian. Selanjutnya ada simplex.
Dalam arah transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. Selanjutnya ada full duplex di mana kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Kemudian di sini ada transmisi data. Ada transmisi data analog dan transmisi data digital. Yang pertama itu ada transmisi data analog, yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Yang kedua ada transmisi data digital. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mampu terpengaruh oleh deran, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Terus ada sumber energi. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Jika dilihat dari ketersediaannya di alam, energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan yaitu sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam ini terbatas, karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian ada sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi terbarukan ini ketersediaannya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Terus ada contoh sumber energi. Satu itu biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Yang kedua, biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan baku kayu, limbah, dan alkohol. Kemudian ada energi gelombang. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu Mumet, please jangan melu-melu. Ini ya bot, aku aja cepat kok, apalagi kamu.